Arjuna, kau mengejar keabadian, memonopoli semua jalur energi spiritual di dunia, memaksa semua sekolah bela diri, hanya bisa bertahan hidup dengan susah payah, dengan cara yang begitu keji. Hari ini kami akan membela rakyat dunia, untuk menghukummu. Arjuna, iblis seperti kau, adalah aib bagi kami para praktisi spiritual, kau pantas mati. Berani memasuki kediaman abadiku tanpa izin, mengganggu latihan kultivasiku. Bagaimana kalian ingin mati? Arjuna, meski kekuatanmu tak tertandingi di dunia, lalu apa? Semua orang di sini, mana ada yang bukan jenius luar biasa masa kini? 1 lawan 10, hari ini, adalah hari kematianmu. HMPH. Seperti semut menggeliatkan pohon, aku akan mempersembahkan kepala kalian dalam upacara persembahan langit, lalu mencoba mencapai keabadian lagi. Serang dia. Arjuna, kau terobsesi menjadi abadi. Untuk meningkatkan kultivasimu, kau lakukan segala cara. Kau pasti akan menyesal. HMPH. Menyesal, selama ada sedikit kesempatan untuk terobosan, meski harus membantai seluruh dunia. Aku, Arjuna, tak akan pernah menyesal. Tempat berlatihku, sudah kalian kotori. Sial. Arjuna, aku pasti akan membuatmu menyesal. Ayah, ibu, siapkan ruang latihan untukku. Aku mendapat pencerahan lagi. Kali ini mungkin bisa mencapai keabadian. Ayah, ibu, tahan. Kalian harus bertahan. Aku akan menyelamatkan kalian. Ibu. Percuma, tenaga hidup ibu sudah habis. Tidak bisa diselamatkan lagi. Siapa yang melakukannya? Aku akan bunuh dia. Katakan, siapa yang melakukannya? Arjuna, kau punya terlalu banyak musuh. Tidak akan bisa ditemukan. Janji sama ibu, hargai orang yang ada di hadapanmu. Jangan lagi terobsesi mencapai keabadian. Janji sama ibu. Ibu, aku janji. Semua ini salahku. Aku yang membunuh kalian. Bukan salahmu. Arjuna, ibu tidak pernah menyalahkanmu. Ibu hanya berharap, mulai sekarang, kau baik-baik saja. Jangan lagi hidup kesepian sendirian. Ibu. Dulu, aku melakukan segala cara untuk mencapai keabadian, tapi akhirnya, justru membunuh orang tuaku sendiri. Aku bersumpah, mulai saat ini, akan memutus jalur abadiku sendiri. Selamanya tidak akan mencapai keabadian. Penyegelan jalur abadi dengan besi hitam misterius. Penyegelan dengan besi hitam misterius ini, memicu resonansi 3 jiwa dan 7 roh. Bahkan bisa menyebabkan jiwa keluar dari raga. Rio, akhirnya kau sadar. Kakak sampai ketakutan. Rio? Kakak? Suaraku. Rio, kamu kenapa? Jangan-jangan demam. Jangan-jangan demam. Sampai otaknya rusak? Ah, setelah penyegelan dengan besi hitam misterius, aku malah berubah jadi anak kecil. Sudah 3 tahun. Sejak 3 tahun lalu, setelah Rio demam dan pingsan, dia menjadi sangat pendiam, dan sangat membenci berlatih bela diri. Aku sudah mencari semua tabib terkenal di kota bintang untuknya, tapi tidak ada gunanya. Nona Dewi, keluarga Chen selalu menghormati kekuatan bela diri. Anda dan Tuan Muda Rio sebagai cabang ketiga keluarga Chen, satu-satunya keturunan yang tersisa. Jika terus begini, mungkin kalian akan segera menghadapi tekanan dari cabang pertama dan cabang kedua. Mari kita lihat saja nanti. Asalkan Rio bisa tumbuh dengan selamat, aku rela melakukan apa saja. Setelah berubah menjadi anak kecil ini, aku belum pernah berlatih sama sekali. Bahkan titik akupuntur penyegelan dengan besi hitam misterius masih ada, tapi aku masih bisa mengeluarkan aura pedang. Rio, bagaimana kamu melakukannya tadi? Apa maksudmu, kakak?
Apa yang kau bicarakan? Sepertinya, aku terlalu ingin melihat Rio berlatih bela diri. Sampai berhalusinasi. Tidak apa-apa, mungkin kakak yang salah lihat. Kakak, ini apa? Ini batu uji kekuatan, milik keluarga Chen kita, untuk menguji kekuatan. Tapi, bahkan paman yang paling hebat, hanya bisa meninggalkan satu bekas telapak tangan di atasnya. Kalau begitu, aku coba. Seberapa banyak kekuatan yang masih tersisa di tubuh ini? Sepertinya, meski tingkat kultivasi abadiku disegel, tapi masih ada sedikit tingkat kultivasi bela diriku yang dulu. Rio, jangan putus asa. Kamu belum pernah belajar bela diri. Batu uji kekuatan tidak bereaksi. Itu wajar. Ayo, pulang. Kakak buatkan makanan enak untukmu. Satria, besok rapat keluarga akan segera dimulai. Kamu pergi beritahu cabang ketiga. Dua sampah itu, tenang saja, Paman. Aku sudah mengirim orang. Dewi dan adiknya, bakatnya bodoh. Tidak pantas tinggal di keluarga Chen. Di rapat keluarga besok, aku akan secara pribadi menantang mereka dan mengusir mereka dari keluarga. Hahaha. Bagus. Memang pantas disebut keluarga Chen. Orang terhebat di generasi muda. Berani berpikir dan bertindak. Paman memang tidak salah menilaimu. Ayo, Satria, coba lagi batu uji kekuatan. Biarkan pamanmu melihat sejauh apa kekuatanmu sekarang. Baik, ayah. Ini, batu uji kekuatannya. Ini, jangan-jangan yang di tanah, serpihan batu ini. Kecuali ada Mahaguru bela diri yang bisa mendirikan aliran sendiri, yang bertindak sendiri, baru ada kesempatan menghancurkan batu uji kekuatan ini. Sepertinya, ada Mahaguru yang bertindak. Cari tahu, lihat siapa Mahaguru itu, yang mengunjungi keluarga Chen kita. Bayu, siapa yang melukaimu? Nona Dewi, itu para pelayan dari cabang pertama dan kedua. Wah, Nona dari cabang ketiga, akhirnya pulang juga. Kalian yang melukai Bayu? Sudah kami bilang padanya, hanya sekadar adu ilmu bela diri. Tak disangka orang dari cabang ketiga kalian, begitu mudah dikalahkan. Kalian keterlaluan, tanpa alasan yang jelas. Buat apa datang ke cabang ketiga kami? Tuan Muda Satria, secara khusus menyuruh kami memberitahu kalian, besok Bapak Kepala Keluarga akan mengadakan rapat keluarga, di aula pertarungan. Kalian dari cabang ketiga, jangan sampai lupa hadir. Ayo kita pergi. Tuan Muda Satria bilang, seorang sampah yang tak pernah latihan bela diri, tak pantas tinggal di keluarga Chen. Hari ini kami akan memberimu pelajaran. Ada apa ini? Meski pukulan telapak tanganku ini hanya menggunakan setengah kekuatan, bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh anak yang tak pernah latihan bela diri. Seperti ini. Masih belum mau melepaskan tanganmu? Tuan Muda Rio, biar saya periksa tulang dan ototmu. Untuk pukulan telapak tangan ini, saya akan gunakan 80% kekuatan. Saya tidak percaya, kau masih bisa diam saja. Tampaknya cabang pertama dan kedua benar-benar berniat jahat pada cabang ketiga. Sayangnya, kalian salah pilih orang untuk... Kau cari mati? Aku sudah berkali-kali memberimu kesempatan, tapi kau malah makin menjadi-jadi, mengganggu adikku sendiri. Apa kau tidak menganggapku ada? Nona Dewi, aku hanya bercanda dengan Tuan Muda Rio. Cuma bercanda saja, kenapa Nona serius sekali? Pergi dari sini. Baik. Besok ada rapat keluarga, kita lihat kalian masih bisa sombong sampai kapan. Ayo kita pergi. Rio, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, kakak. Rapat keluarga besok itu tentang apa? Ada apa? Saat ayah dan ibu pergi, mereka meninggalkan rumah ini untuk kita. Cabang pertama dan cabang kedua selalu tidak suka dengan cabang ketiga kita. Mereka ingin merebut rumah kita. Rapat keluarga besar besok, itulah masalahnya. Mereka datang dengan niat buruk. Tapi tenang saja, selama ada kakak di sini, aku pasti tidak akan membiarkan mereka merebut rumah kita. Ayo. Paman, maaf membuat kalian menunggu lama.
Jangan sungkan-sungkan, begitu banyak anggota keluarga, semuanya menunggu cabang ketigamu di balai latihan. Gaya kalian besar sekali, siapa yang berani bilang menunggu lama? Aku dan kakakku datang sesuai waktu yang diinformasikan, bukan terlambat kan? Kamu. Sudah, jangan ribut lagi, karena semua sudah berkumpul. Mari kita bahas urusan penting. Dewi, anggota cabang ketiga kalian sudah sedikit mendiami rumah sebesar itu. Juga sia-sia, kebetulan. Keluarga memutuskan untuk membangun tempat berlatih bela diri. Kamu dan adikmu, serahkan saja rumah itu. Atas dasar apa? Keluarga ingin membangun tempat berlatih bela diri. Kenapa harus mengambil rumah kami? Karena kamu ini perempuan, lambat laun pasti akan menikah keluar. Dan adikmu itu, bahkan belum pernah berlatih bela diri. Atas dasar apa kalian menduduki rumah keluarga Chen, yang sebesar itu? Rumah itu peninggalan ayah dan ibu untuk kami. Aku sama sekali tidak akan membiarkannya direbut orang lain. Kamu. Dewi, karena kamu tidak mau pindah bersama adikmu, maka kita ikuti aturan keluarga Chen. Tentukan pemenangnya dengan pertarungan bela diri. Kalah, ya pindah. Bagaimana? Kalau kami yang menang, Menang. Kalau menang, tentu saja bisa mempertahankan rumah kalian. Tapi, dengan anak ingusan sepertimu, dan kakakmu yang cuma perempuan, orang-orang payah seperti kalian, mana mungkin menang, meremehkan siapa? Nona Dewi, terima saja tantangan mereka, kita cabang ketiga, tidak boleh diremehkan oleh mereka. Menang atau kalah, baru bisa diketahui setelah bertanding. Aku setuju menentukan pemenang dengan pertarungan. Dewi, kamu benar-benar berani menerima tantangan pertarungan ini, lebih baik kamu menyerah saja, serahkan rumah itu dengan baik-baik. Ngapain harus menderita seperti ini? Di antara generasi muda keluarga Chen, Dewi yang paling biasa-biasa saja bakatnya, dia malah mau bertarung di arena, benar-benar tidak tahu diri, tidak tahu kemampuan sendiri. Rio, kamu masih kecil. Jangan ikut campur dulu dalam urusan ini. Biar kakak yang urus. Aku tanya sekali lagi, apakah jika cabang ketiga kami menang dalam pertarungan ini, kalian tidak akan pernah lagi mengincar rumah kami? Benar. Baik, kalau begitu, mari kita mulai. Aturan pertandingan, kedua belah pihak di arena, masing-masing mengirimkan petarung, sampai salah satu pihak kehabisan petarung. Pertandingan, secara resmi dimulai. Paman, aku yang akan menghadapinya. Jangan terlalu keras. Paman, tenang saja. Tuan Satria sendiri yang turun tangan, dia kan yang terhebat di antara generasi muda keluarga Chen, menghadapi wanita dan anak kecil. Dari cabang ketiga itu, bukannya itu sangat mudah, Tuan Satria adalah ahli yang mampu meninggalkan jejak telapak tangan di batu uji kekuatan. Bahkan kebanyakan senior di keluarga Chen, bukanlah lawannya, dia malah turun tangan sendiri melawan Dewi, untuk apa pakai golok besar bunuh ayam? Dewi, tidak mau menyerahkan rumah itu, ya? Kalau begitu, kupukul sampai kamu menyerahkannya. Kamu penjaga cabang ketiga, kan? Jangan bilang aku mengintimidasi kalian. Selain kamu, siapa lagi di cabang ketiga? Masih ada aku. Siapa lagi? Masih ada yang berani? Rio, jangan khawatir, tidak apa-apa. Sepertinya kalian sudah kehabisan orang. Cabang ketiga memang cuma kumpulan orang tak berguna. Cuma 2 orang yang berani maju. Begini saja, jangan buang-buang waktu semua orang. Kalian berdua, seranglah aku sekaligus. Sombong sekali. Serang bersama, kita berdua bekerja sama. Bukan tidak mungkin mengalahkannya. Bagus. Ayo. Mohon bimbingannya. Bimbingan, mari kita lihat apakah kalian punya kemampuan untuk itu. Bukan main, cuma 2 gebrakan sudah tumbang. Penjaga cabang ketiga, cuma segini kemampuannya. Bahkan tidak sebanding dengan tukang sapu jalanan dari cabang kedua kami. Aku habisi kau. Rio, kamu ini. Dewi, masih bengong apa lagi? Kami semua tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu dengan kalian. Cepat kirim orang naik ke panggung, atau mengaku kalah, dan bawa adikmu ini pergi dari keluarga Chen. Kakak, Rio, jangan khawatir. Kakak pasti akan melindungi dan menjaga rumah kita. rumah? Ya,
rumah kita. Pertandingan berikutnya. Aku yang akan melawan. Selanjutnya, aku yang akan melawanmu. Dewi, kenapa kamu harus bersikeras seperti ini? Serahkan saja rumah ini dengan patuh, dan bawa si kecil ini pergi dari keluarga Chen. Bukankah itu lebih baik? Rio sudah tinggal bersamaku di sini sejak kecil. Meski harus mempertaruhkan nyawaku, aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan rumah kami. Baiklah. Kita bicarakan dulu. Tenagaku agak besar. Nanti saat pertarungan bela diri, kalau ada yang terluka, jangan salahkan aku. Kekuatan Satria terlalu hebat. Kakak sama sekali bukan lawannya. Wah, tidak baik. Kalau terus begini, Nona Dewi tidak hanya akan kalah dalam pertarungan, tapi juga akan terluka cukup parah. Dengan kemampuan segini, kamu tidak pantas melanjutkan pertarungan denganku. Dewi, cepat mengakui kekalahan. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin keselamatanmu. Aku akan menyerahkan rumah ini kepada kalian sekarang. Bisakah kamu berjanji padaku untuk menjaga Rio agar tumbuh dengan selamat? Kamu hampir kalah. Mengapa aku harus berjanji padamu? Kecuali, kamu menyerahkan semua harta cabang ketigamu kepadaku, aku akan memberimu satu kesempatan. Kesempatan apa? 3 pukulan. Selanjutnya, asalkan kamu bisa menahan 3 pukulanku, aku akan menganggapmu menang. Bagaimana? Selanjutnya, asalkan kau bisa menahan 3 pukulanku, aku akan mengaku kalah. Bagaimana? Asalkan Dewi bisa menahan 3 pukulan, dia akan dianggap menang. Ini, Satria hampir memenangkan pertandingan. Mau apa lagi ini? Satria ini, anak yang cerdas. Di cabang ketiga, mereka menyimpan puluhan kitab kuno bela diri. Sangat berharga, dan Satria pasti yakin akan menang. Dengan begini, dia bisa dengan alasan yang sah, mengambil rumah dan harta. Cabang ketiga semuanya. Nona Dewi, jangan setuju, Satria itu sangat kuat. Jangan 3 pukulan. Dalam keadaanmu sekarang, 1 pukulan pun takkan bisa kau tahan. Apapun yang kulakukan, bahkan jika nyawaku hilang, asalkan Rio bisa hidup dengan damai, aku sudah puas. Janji pada ibu. Hargailah orang yang ada di depanmu. Baik, kalau begitu, jangan salahkan aku nanti. Nona Dewi, jangan lanjutkan, kau bisa mati. Nona Dewi, kalau terjadi sesuatu padamu, siapa yang akan merawat Tuan Muda Rio? Rio, kakak sudah berjanji pada ayah dan ibu, pasti akan melindungimu. Nona Dewi. Rio, tidak suka berlatih bela diri tidak apa-apa. Nanti kakak yang melindungimu, mengganggu adikku. Apakah kau menganggapku tidak ada? Jangan lagi menjadi orang yang kesepian. Selama ada kakak, aku pasti tidak akan membiarkan mereka merebut rumah kita. Sudah selesai. Aura pedang ini hanya bisa dikeluarkan oleh Mahaguru dengan tenaga dalam yang sangat kuat. Pasti itu perbuatan Mahaguru yang mengunjungi keluarga Chen kita. Saya, yang lebih muda, berani memohon kehadiran Mahaguru. Tak perlu mencari, saya ada di sini. Rio, apa yang kau omongkan? Kau cuma anak kecil, masa menganggap diri sebagai Mahaguru itu? Tetua. Kami sudah mencari di seluruh keluarga Chen, tapi tetap tidak menemukan jejak Mahaguru itu. Jika Mahaguru tak ingin muncul, takkan ada yang bisa menemukannya. Sepertinya, Mahaguru enggan menampakkan diri, karena ingin pertarungan ini dilanjutkan. Satria, lanjutkan pertarungannya. Baik, Paman. Dewi, kau bahkan tak bisa berdiri tegap sekarang. Cepat mengaku kalah. Akam
Kami takkan menyerah. Selanjutnya aku yang akan melawanmu. Kau yakin? Ya, Rio, ini pertarungan, bukan main-main. Cepat pergi. Sekarang mau kabur, sudah terlambat. Bocah nakal, karena kau bilang mau bertarung. Hari ini akan kuajari kau pelajaran. Rio tadi hanya gegabah. Itu tidak sah. kakak, aku tahu batasanku. Serahkan padaku. Rio, Tadi kau bilang, asal kami bisa bertahan 3 pukulanmu tanpa jatuh, kami yang menang, benar? Benar. Sebaliknya, jika kau kalah, kau dan kakakmu harus pergi dengan tangan kosong dari keluarga Chen. Kakakmu sudah menerima 2 pukulanku, dan sudah tidak sanggup bertahan. Untuk menghadapi anak ingusan sepertimu, 1 pukulan saja sudah cukup. Masih ada 2 pukulan. Dia menahannya. Bagus, Tuan Muda Rio. Rio, hati-hati selanjutnya. Ternyata, Ilmu bela diriku juga bisa melindungi keluarga. Berhadapan denganku masih berani tidak fokus, kau mencari mati sendiri. Rio, hati-hati. Kak, Rio, kakak baik-baik saja. Bagaimana bisa tidak fokus saat pertarungan? kapanpun itu, kakak pasti akan melindungiku tanpa peduli apapun. Sekarang giliranku melindunginya. Kak, turunlah dulu. Selanjutnya serahkan padaku. Tapi apalagi, kalian berdua, siapa yang akhirnya bertarung denganku? Dewi, jangan langgar aturan. Si kecil, kau pikir kakakmu, yang menerima pukulan ini untukmu, lalu semuanya beres, aku masih punya 1 pukulan lagi. Ku beritahu kau hari ini, harta keluarga kalian pasti jadi milikku. Aku ubah pikiran. Mulai sekarang, aku akan mengalahkanmu dengan segenap tenaga. Ada apa dengan anak ingusan ini? Padahal rasanya seluruh tubuhnya penuh celah. Tapi kenapa setiap kali, dia bisa menahan 70% tenagaku? Kau kalah. Kamu kalah. Rio, kita menang. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin aku kalah dari anak ingusan ini? Satria sedang tidak fokus. Kupikir pukulan Rio sama sekali tidak teratur. Bagaimana mungkin Satria kalah? Rio, kamu benar-benar memberi kami kejutan besar. Tuan muda, memang pantas disebut kekuatan ilahi alami. Bahkan Satria pun bisa dikalahkan. Bapak kepala keluarga, kami memenangkan pertandingan. Sekarang Anda bisa menepati janji untuk tidak lagi mengincar rumah kami, kan? Tadi, kakakmu naik ke panggung untuk menahan pukulan untukmu. Itu masih disebut menang? Benar. Pertarungan di arena. Tidak pernah ada aturan, membantu di tengah jalan. Putaran ini, tidak sah. Kalian ingkar janji. Dewi, kamu yang melanggar aturan duluan. Sedangkan kami, hanya bertindak sesuai aturan. Kalian dari cabang ketiga, jika ingin mempertahankan rumah, harus bertarung lagi denganku, serta Tetua Wijaya. Kalian keterlaluan. Nona Dewi masih sangat muda, sedangkan kalian sudah berlatih bela diri puluhan tahun. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawan kalian? Tidak bisa menang, itu karena dia tidak punya kemampuan. Orang yang bahkan tidak bisa mempertahankan rumahnya sendiri. Walaupun diusir dari keluarga Chen, apalagi? Sudah tahu kalau kakak bukan lawan mereka, masih memaksanya untuk terus bertarung. Bukankah ini jelas-jelas? Dewi, lanjutkan pertarungan. Atau berkemas, dan bawa adikmu pergi dari keluarga Chen. Pilih salah satu. Kalau begitu, ayo kita bertarung. Tuan Muda Rio, walaupun tadi kamu menang melawan Satria, berkat kekuatan ilahi alami, tapi pada dasarnya kamu belum pernah latihan bela diri. Kamu bukan lawannya, lebih baik jangan bertarung. Rio, kau sudah melakukan cukup banyak. Selanjutnya, serahkan pada kakak. Tapi kak, Aku takkan pernah menyerahkan rumah kita sendiri. Meski hanya ada sedikit kesempatan, aku akan memperjuangkannya. Nona Dewi, biarkan aku dan Chen Yong maju duluan, untuk melemahkannya.
Jangan terlalu sombong. Kami dari cabang ketiga akan bersatu, belum tentu kami kalah darimu. Hanya dengan satu jurus, aku sudah mengalahkan mereka berdua. Ayah, kekuatan ayah semakin meningkat, tak tahan satu jurus pun. Dua pria. Dewi, giliranmu. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan, kalau tidak mau menderita, menyerahlah lebih cepat. Aku sudah berjanji pada ayah ibu untuk melindungi rumah ini. Keras kepala. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Seperti belalang menghalangi roda pedati. Cari mati, Dewi, kamu masih belum mau menyerah? Pertarungan bela diri ini mempertaruhkan segalanya untukku dan Rio. Bahkan jika harus mati, aku sama sekali tidak akan menyerah. Bagus. Kalau begitu, akan kuhajar sampai kamu menyerah. Dewi, sudah selesai. Belum selesai. Kepala batu. Ada apa ini? Kakak, kamu turun dulu. Serahkan di sini padaku. Tapi, Tetua keluarga Chen ya, ku beri nasihat padamu. Jangan lanjutkan pertarungan ini, menyerahlah. Rio, apa yang kamu omongkan? Anak ingusan, ayahku sebentar lagi akan menang. Sekarang kamu malah menyuruhnya menyerah? Betul. Aku sedang menyelamatkannya. Kurang hajar. Barusan kamu hanya bisa memanfaatkan ketidaksiapanku. Sehingga berhasil mendorongku mundur. Sekarang masih menakut-nakutiku dengan kata-kata, kamu pikir aku ini penakut? Sudah kuperingatkan. Jika nanti terjadi sesuatu, jangan salahkan aku. ini yang Rio cabut dari tubuhnya, besi hitam misterius. Kenapa dia punya besi hitam misterius? Bermain sandiwara. Ini fenomena langit dan bumi. Pasti itu, Mahaguru yang mengunjungi keluarga Chen, yang bertindak. Mohon Mahaguru menampakkan diri. Tak usah cari-cari. Sudah kukatakan aku ada di sini. Rio, kau, anak ingusan, tak ada habisnya ya, keterusan berpura-pura jadi Mahaguru. Seperti katak dalam tempurung. Satu pukulan, kalau kau tidak jatuh, kau menang. Satu pukulan ingin mengalahkanku, Rio, kurang didik. Hari ini, aku akan mendidikmu menggantikan ayah dan ibumu. Angin pukulan yang sangat kuat. Kau ini siapa sebenarnya? Hanya anak dari cabang ketiga keluarga Chen. Ayo pergi. Ayah, Rio, kamu hebat. apa yang kalian banggakan? Barusan jelas-jelas Mahaguru yang bertindak. Dia cuma bisa mengalahkan ayahku, karena keberuntungan dari angin pukulan Mahaguru. Mohon Mahaguru menampakkan diri. Saya pasti akan menjamu Mahaguru yang muncul dan menghilang secara misterius ini. Mau apa sebenarnya datang ke keluarga Chen? Malah membantu Rio, si makhluk kecil itu untuk bertindak. Mungkinkah Sang Mahaguru sudah tidak sabar? Dan ingin Bapak Kepala Keluarga segera mengakhiri pertarungan? Waktu pertarungan ini memang agak lama. Sang Mahaguru sudah tidak senang. Selanjutnya, saya sendiri yang akan turun tangan. Kita selesaikan dengan cepat. Astaga, Bapak Kepala Keluarga sendiri yang turun tangan. Dia adalah petarung terkuat di keluarga Chen, bahkan bisa bertarung beberapa jurus dengan Mahaguru. Rio si anak ingusan ini pasti akan menderita. Rio. Selanjutnya, saya yang akan melawanmu. Rio, Tenang saja, Kak. Tidak ada yang bisa mengalahkanku di sini. Berani sekali mengatakan hal seperti itu di hadapanku. Sungguh sombong. Kalau kamu tidak percaya, nanti kalau aku menang, kamu harus membiarkanku menunggangimu dan merangkak satu putaran di arena. Bagaimana? Kurang ajar, lagi pula kamu tidak mungkin menang. Mau janji seperti apapun tidak masalah. Kedatangan Mahaguru ke keluarga Chen, bagi keluarga Chen, adalah kesempatan yang sangat besar. Karena Mahaguru berharap pertarungan ini cepat selesai, maka kita selesaikan dengan cepat.
Ada yang aneh, serangan bocah nakal ini tampaknya tidak teratur, tapi sebenarnya ada pola di balik kekacauannya. Ini adalah tingkat yang hanya bisa dicapai oleh guru besar bela diri. Dia cuma anak ingusan. Mana mungkin? Aku tidak percaya. Aku mulai berlatih bela diri sejak usia 5 tahun, hingga kini sudah lebih dari 50 tahun. Masa kalah dari seorang anak ingusan? Anak ingusan ini ternyata mengalahkan bapak kepala keluarga terkuat dari keluarga Chen. Ini tidak mungkin. Bapak kepala keluarga pertarungan di arena. Kamu kalah. Rio ini pasti ada yang aneh. Mungkinkah sebelumnya dia mengalahkan Satria dan Wijaya, bukan sekadar kebetulan? Kamu kalah. Aku ingat tadi siapa yang berjanji padaku kalau kalah akan kukendarai dan merangkak satu putaran di arena. Rio, jangan keterlaluan. Aku yang keterlaluan? Bapak kepala keluarga, banyak orang yang melihat. Sebagai kepala keluarga Chen, masa ia mau ingkar janji? Karena ini permintaan dari anak muda dalam keluarga. Sebagai kepala keluarga, mana mungkin aku ingkar janji? Aku sudah tidak sabar. Cepat mulai. Ternyata masih anak-anak. Kembali ke topik. Dewi. Karena kalian memenangkan pertarungan, maka sesuai perjanjian yang sudah disepakati, rumah cabang ketiga kalian, kami tidak akan ikut campur lagi ke depannya. Rio, kamu berhasil mempertahankan rumah kita. Kamu adalah pahlawan cabang ketiga. Meski kekuatanku jauh berkurang, tapi aku yang sekarang juga bisa melindungi keluargaku ya. Rio. Ini salah kakak. Bakatku biasa-biasa saja. Harus mengandalkanmu untuk melindungi rumah ini. Kakak, tidak apa-apa. Wah, ramai sekali rupanya. Tampaknya aku datang di waktu. Bapak Harimau, kepala keluarga Harimau, apa urusanmu datang ke keluarga Chen? Ada keperluan apa? Kakak, siapa orang ini? Rio, jangan bicara. Dia adalah kepala keluarga harimau. Sudah lama ingin mencaplok keluarga kita untuk menjadi keluarga bela diri terkemuka. Kali ini dia datang. Pasti niatnya tidak baik lagi. Bapak Harimau, beberapa hari yang lalu, kau bawa orang, baru saja membuat keributan di sasana bela diri keluarga Chen. Masalah itu belum kami tuntut darimu. Hari ini, kau malah datang sendiri. Tidak menghormati yang lebih tua, generasi muda keluarga Chen. Seperti inikah caranya, tidak berpendidikan? Bapak Harimau. Baru sampai di keluarga Chen sudah membuli anak muda, apa maumu? Santai saja. Kulihat kalian sedang bertarung, ya? Kebetulan. Aku bawa 2 teman untuk bermain. Ingin bertukar ilmu dengan kalian. Bagaimana? Dia datang untuk tantangan Sasana. Bapak Harimau. Kau ingin tantangan Sasana? Benar, kedua penasihat keluarga Harimau ini. Sudah lama mendengar, keluarga Chen adalah keluarga bela diri terkemuka. Sudah lama ingin bertukar ilmu. Apalagi? Menurut aturan bela diri. Aku datang untuk tantangan Sasana. Jika keluarga Chen kalah, atau tidak menerima tantangan, sama-sama dianggap menyerah. Harus memenuhi permintaan aku sebagai penantang. Permintaanku juga tidak tinggi. Hanya menyerahkan seluruh keluarga Chen, semua sasana bela dirinya, kepada keluarga Harimau. Kakak, Bapak Harimau ini, dia mengincar harta keluarga kita. Kenapa? Bapak kepala keluarga, apakah merasa kalian ini tidak berguna, tidak berani Para pria tak berguna, kalau takut bertanding, katakan saja, agar aku bisa mengambil alih semua perguruan silat keluarga Chen. Baiklah, kita bertanding, bagus, apalagi. Sekarang keluarga Chen didampingi Mahaguru, mana mungkin kalah dari kalian? Mahaguru? Sekarang Mahaguru sudah tidak sibuk lagi, ya, sampai-sampai datang ke keluarga Chen. Di mana dia? Tunjukkan, biar aku lihat. Kenapa? Tidak bisa memanggilnya? Ya, tidak apa-apa, kalian tidak punya ahli bela diri. Aku punya. Munculkan diri kalian, biarkan mereka melihat kemampuan kalian.
Ternyata ahli bela diri terbaik keluarga harimau, jagoan Leo dan Nona Elang. Mereka berdua, Mereka terkenal? bukan cuma terkenal, Tuan Muda Rio. Jagoan Leo, nama aslinya Leo. Tinjunya tajam dan sangat kuat, tak ada lawan di seluruh kota bintang. Yang satunya, Nona Elang, lebih berbahaya lagi. Meski terkenal dengan tendangannya, tapi dalam pertandingan, yang paling dia kuasai adalah senjata rahasia. Sangat mematikan, setiap serangan bisa merenggut nyawa. Kenapa? Takut. Bapak kepala keluarga Chen. Jangan takut. Bagaimana kalau kalian kebetulan menang? Aku akan melakukan hal yang sama. Aku akan menyerahkan semua perguruan silat keluarga harimau kepada keluarga Chen. Bagaimana? Sepakat. Baik. Kalau begitu, mari kita mulai. Keluarga Chen. Siapa yang akan kalian kirim? Paman, aku yang maju. Paman. Jangan-jangan Paman mau menyuruh Rio, si anak ingusan ini bertarung melawan keluarga harimau? Dia bahkan belum pernah belajar bela diri. Siapapun boleh, tapi jangan dia, Rio. Sama sekali tidak sesederhana kelihatannya. Sudah putuskan belum? Mau kirim siapa untuk mati? Sungguh keterlaluan, aku yang akan melawan kalian. Cepat kirim orang. Sudahlah. Biarkan Satria mencoba dulu. Jagoan Leo. Hadapi dia. Kekuatan kedua orang ini jauh berbeda. Pertarungan ini Satria pasti kalah. Jagoan Leo, si ahli tinju selatan, ya, hari ini aku akan mencoba. Untuk melihat apakah tinjumu sekeras yang digembar-gemborkan. Juara pertama generasi muda keluarga Chen, cuma segini kemampuannya? Kau. Satria. Satria, bagaimana kondisimu? Ayah, dia terlalu kuat. Kau harus sangat berhati-hati. Jagoan Leo. Kau melukai anakku. Aku akan bertarung mati-matian denganmu. Kukira keluarga Chen punya kemampuan hebat. Sekarang setelah kulihat, sungguh membosankan. Kalian maju satu persatu terlalu lambat. Siapapun dari kalian, maju sekalian saja. Rio, ini bukan urusanmu. Agung Santoso, dengar itu. Ayo kalian semua maju. Kalau sekarang tidak menghargai kesempatan ini, nanti kalian akan kalah telak. Kau benar-benar keterlaluan. Wijaya, ayo kita serang bersama. Aku tidak percaya kita tidak bisa mengalahkannya. Kepala keluarga dan tetua keluarga Chen. Cuma segini, pasti karena bapak kepala keluarga dan tetua, barusan bertanding dengan orang cabang ketiga, menghabiskan terlalu banyak tenaga. Kalau tidak, mana mungkin kalah dari jagoan Leo. Para pria keluarga Chen. Masih ada yang bisa bertarung? Kalau tidak ada, akuilah kekalahanmu padaku. Sebagai anggota keluarga Chen, bagaimana bisa kita membiarkan orang lain berbuat semaunya di wilayah kita? Nona Dewi. Dulu, aku terlalu keras pada kalian, dari cabang ketiga. Aku minta maaf. Kuharap kau bisa melupakan permusuhan masa lalu, dan bersatu melawan musuh bersama. Apa yang ingin kau lakukan? Kita yang tersisa, menghadapi jagoan Leo ini bersama-sama. Sebanyak ini orang, tidak mungkin kita tidak bisa mengalahkannya. Dewi. Asalkan kalian membantu keluarga Chen melewati krisis ini. Kepala keluarga Chen berikutnya adalah kau. Baik. Rio, lenganmu baru saja dicabut dari besi hitam. Masih terluka. Istirahatlah dulu di bawah. Tapi Kak, Sudah lengkap, ya? Jagoan Leo. Selesaikan cepat-cepat. Jangan sombong. Kami banyak orang di sini. Tidak percaya tidak bisa mengalahkanmu.
Serang. Ilmu bela diri kalian payah sekali. Aku beritahu kalian. Keluarga Chen ke depannya di luar. Jangan lagi bilang diri kalian keluarga ahli bela diri. Kami, keluarga ahli bela diri lainnya, tidak mau ikut malu. Bapak kepala keluarga Chen, cepat serahkan padaku, dojo keluargamu. Belum selesai. Masih mau melawan? Cari mati. Kamu masih bisa tahan satu pukulan lagi? Mau lanjut? Nona Dewi, kamu tidak akan kuat. Jangan lanjutkan. Sebagai wanita, bisa bertahan selama ini, aku sangat menghormati. Tapi, pukulan terakhir ini, akan kuselesaikanmu dengan segenap tenaga. Rio, Anak kecil dari mana? Ini bukan tempat untukmu ikut campur, pergi sana. Selanjutnya aku yang akan melawanmu. Rio, jangan gegabah. Jagoan Leo bukan anggota keluarga Chen. Dia tidak akan mempertimbangkan usiamu yang masih muda, lalu memberimu keringanan. Dewi, percayalah pada Rio. Dia tidak sesederhana kelihatannya. Bapak kepala keluarga Chen, aku tidak salah dengar, kan? Baru saja kau suruh seorang wanita maju. Sekarang kau suruh seorang anak ingusan naik ke arena pertarungan? Apa semua pria keluarga Chen sudah mati? Anak muda, jangan mempermalukan diri di atas sana. Cepat turun. Siapa yang mempermalukan diri? Coba saja nanti tahu. Baik, baik. Untuk menghadapi anak ingusan sepertimu, satu jurus saja sudah cukup. Bagus. Agar adil, aku juga hanya akan mengeluarkan satu jurus. Cari mati. Bagus. Sudah kubilang, Rio tidak biasa. Aku benar-benar meremehkanmu, anak ingusan. Ronde ini kemenangan untuk kalian. Nona Elang. Ronde berikutnya, giliranmu. Baik, Tuan. Sial. Nona Elang benar-benar turun ke arena. Dia setidaknya 3 kali lebih kuat dari jagoan Leo. Meskipun Tuan Muda Rio memiliki kekuatan ilahi alami, pasti tidak akan bisa mengalahkannya. Ada hal yang lebih penting lagi. Nona Elang ahli senjata rahasia. Bila bertanding dengannya, patah lengan atau kaki masih dianggap ringan. Bagaimana Tuan Muda menghadapinya sekarang? Adik kecil. Jagoan Leo meremehkan lawan. Aku tidak akan begitu. Bersiaplah. Masih bisa dianggap. Lumayan cepat juga reaksimu. Selanjutnya, aku akan serius. Kenakan, adik kecil, jarum perakku ini. Dilumuri racun mematikan. Tidak sampai 1/4 jam, kau akan mati keracunan. Racun mematikan. Nona Elang, kau racuni Rio dengan senjata rahasia. Kau sungguh licik. Kakak, aku tidak apa-apa. Rio, kau terkena racun mematikan. Bagaimana mungkin aku tidak khawatir? Wah, pertunjukan kasih sayang kakak beradik yang mengharukan. Tenang saja. Sebentar lagi aku akan menyatukan kalian berdua di alam baka. Oh ya? Ternyata sepotong besi hitam misterius lagi. Sebenarnya ada berapa banyak besi hitam misterius di tubuh Rio? Fenomena langit dan bumi yang aneh lagi. Jangan-jangan ini benar-benar disebabkan oleh Rio. Basa-basi, terima lagi seranganku. Rio, hati-hati. Apa yang terjadi? Rio hanya bilang, berhenti. Pisau terbang itu langsung berhenti di depan wajahnya. Kemampuan seperti ini, pasti bukan milik petarung biasa. Dari mana Rio belajar ini? Rio, Cuma trik murahan, coba hadapi jurusku ini. Mana dia? Di belakangmu.
Ibu, di pisaumu juga ada racun ya. Aku sarankan jangan bergerak sembarangan. Aku menyerah. Menang. Bagus sekali, Nona Dewi. Tuan Muda Rio menang. Bagus. Dasar tidak berguna, kalah sama anak kecil. Pak Harimau, kau kalah. Cepat bawa anak buahmu pergi dari keluarga Chen. Kami tidak akan mengantar. Bahkan jika aku kalah hari ini, lalu kenapa? Kalian bisa lawan aku. Tapi bisa lawan seluruh pasukan? Bapak Harimau, apa maksudmu? Aku beritahu kalian yang sebenarnya. Yang ingin mencaplok semua keluarga bela diri adalah Panglima Besar dari Kota Damai. Yang dijuluki Panglima Besar Guntur. Kalian sudah menggagalkan rencana Panglima Besar. Bersiaplah. Aku tidak peduli siapa panglima besar itu. Aku juga tidak tahu rencananya apa. Yang aku tahu, aku takkan biarkan siapapun merebut rumahku. Kalau kalian tidak pergi sekarang, jangan harap bisa pergi lagi. Aku peringatkan kalian. Pasukan Panglima Besar Tu akan segera memasuki kota. Saat itu tiba, itulah akhir dari keluarga Che. Pergi. Rio, lukamu pasti sangat sakit, ya? Cuma luka ringan di kulit. Aku baik-baik saja, Kak. Rio. Hari ini berkat dirimu. Keluarga Chen bisa selamat dari bencana. Perkataanku sebelumnya masih berlaku. Mulai sekarang, Dewi adalah kepala keluarga berikutnya. Selamat, Kak. Ini semua berkat dirimu. Ngomong-ngomong, Rio, bukannya kamu tidak pernah latihan bela diri, kok tiba-tiba bisa bertarung hari ini? Iya, betul. Aku selalu mengira Tuan Muda menang karena mengandalkan kekuatan ilahi alami. Sekarang dipikir-pikir, ternyata tidak sesederhana itu. Itu Katakan, sebenarnya, di dalam mimpiku, ada seseorang yang mengajariku bela diri. Lalu tiba-tiba saja aku jadi paham. benarkah? Sudahlah. Mungkin. Rio mendapat pencerahan dalam mimpi dari seorang maha guru. Pencerahan dalam mimpi, dan diajari berbagai keterampilan. Khusus untuk melindungi keluarga Chen kita. Lihat, Kak, bapak kepala keluarga saja yang jadi saksiku. Kamu masih tidak percaya padaku? Baiklah, aku percaya padamu. Ngomong-ngomong, kalau nanti ada kejadian seperti ini lagi, kamu harus beritahu kakak. Aku sangat khawatir. Baik, aku janji. Tidak baik, tidak baik. Ada masalah besar. Panglima Besar Tu sudah memasuki. Kau harus merasa terhormat. Sang Panglima Besar ini baru saja tiba di Kota Bintang. Langsung datang ke warung mie milikmu. Begini, aku akan bertaruh denganmu. Kita bertaruh soal suamimu. Nanti di dalam mie yang dia antar, ada daun bawang atau tidak? Kalau ada, aku akan bunuh seluruh keluargamu. Kalau tidak ada, aku akan biarkan kau hidup. Panglima Besar, ini mie sapi yang Tuan minta, tanpa daun bawang. Wahahaha. Aku tidak makan daging sapi. Hormat pada Panglima Besar Tu. Kenapa cuma kalian yang datang? Di mana para keluarga bela diri itu? Lapor, Panglima Besar Tu, hamba ini mengalami sedikit masalah. Masalah? Panglima Besar, ini bukan salah hamba. Di Kota Bintang, ada keluarga Chen yang bandel itu, selalu melawan hamba. Saat hamba pergi membujuk mereka, entah dari mana mereka, mendatangkan seorang anak muda. Semua orang dari keluarga harimau kami, bukan tandingannya. Lalu, kami pun diusir keluar. Kalian diusir oleh segerombolan anak muda? Kau sedang bercanda denganku? Tidak berani, Panglima Besar, hamba tidak berani. Hanya bisa merusak, tidak bisa menyelesaikan. Aku kasih waktu setengah jam. Suruh orang-orang keluarga bela diri itu segera datang menghadap. Siap, Panglima Besar Tu, perintah Tuan akan dilaksanakan. Pergi.
Kuberi kalian waktu 3 hari untuk menyerahkan kota bintang, semua perguruan silat milik kalian, dan aset bisnis lainnya, kepada kami. Mulai sekarang, semuanya akan dikelola oleh militer. Jika lewat batas waktu, kalian tanggung sendiri risikonya. Panglima Besar Guntur, kalau kami menyerahkan semua aset keluarga kami, bagaimana kami bisa menghidupi seluruh keluarga yang besar ini? Benar, benar. Apa kau tidak mengerti bahasa manusia? Yang kuminta adalah harta kalian. Soal hidup atau mati kalian, itu bukan urusanku. Mengerti? Pergi. Panglima Besar Guntur, ini bukan sekadar minta harta kami, ini sama saja dengan minta nyawa kami. Benar, keluarga kami besar dan bisnisnya luas. Tiba-tiba, kami disuruh menyerahkan semua sumber penghasilan. Dengan anggota keluarga sebanyak ini, bagaimana kami bisa bertahan hidup? Saat ini, hanya ada satu cara. Cara apa? Keluarga Chen. Ayo. Bapak Kepala Keluarga Chen, kali ini, Anda harus menolong kami. Benar, Bapak Kepala Keluarga Chen, keluarga kalian satu-satunya di Kota Bintang, yang bisa bertarung dengan jagoan keluarga harimau, dan tetap selamat. Waktu itu, berkat Rio yang bertindak, kami baru bisa mengusir keluarga harimau. Aduh, Bapak Kepala Keluarga, ini sudah waktunya apa? Jangan bercanda lagi. Si Rio ini, baru berapa tahun? Bagaimana mungkin dia, yang mengusir orang-orang keluarga harimau? Betul. Saya tahu, para bapak kepala keluarga tidak percaya, tapi yang dikatakan paman memang benar. Rio memiliki kekuatan ilahi alami. Dia mengalahkan keluarga harimau, dan semua jagoan keluarga Chen. Apa yang kau katakan itu benar? Ya, Kakakku ngapain bohong ke kalian? Nggak ada untungnya. Kalau begitu, si Rio ini memang berbakat luar biasa. Tapi, Bapak Kepala Keluarga, masalah Panglima Besar Guntur ini, yang meminta harta kekayaan kami, bukanlah urusan yang bisa diselesaikan oleh seorang anak kecil. Kami mohon, pertimbangkan baik-baik. Hahaha. Tenang saja, kita semua penduduk Kota Bintang. Rencana Panglima Besar Guntur sudah mengincar kita semua. Satu untung, semua untung. Satu rugi, semua rugi. Nanti, jika ada yang memerlukan bantuan keluarga Chen pasti akan membantu. Baik. Bapak Kepala Keluarga, kalau begitu kami pamit dulu. Pamit. Rio, bagaimana pendapatmu tentang hal ini? Paman, Anda tidak benar-benar ingin menyerahkan keselamatan keluarga bela diri Kota Bintang pada seorang anak kecil, kan? Diam. Kau lupa bagaimana caranya, kau kalah dari Rio. Aku hanya ingin melindungi keluargaku sendiri, yang lain tidak kuperdulikan. tapi, Rio, jika Panglima Perang masuk kota, membakar, membunuh, dan merampok, keluarga bela diri akan terancam. Tanpa keluarga besar, mana mungkin ada keluarga kecil? Tempat keluarga besar? Mana ada keluarga kecil? Si harimau, pasukanku akan memasuki Kota Bintang untuk mengintegrasikan keluarga-keluarga bela diri itu. Kamu malah bikin arena pertarungan apa itu? Apa gunanya? Mohon Panglima Besar Guntur memaklumi, Panglima Besar, pasukan Anda belum sepenuhnya berkumpul, sementara keluarga-keluarga bela diri itu sudah lama berakar di Kota Bintang. Dasar mereka sangat kuat, jika kita terburu-buru bentrok dengan mereka, khawatirnya akan memicu pemberontakan rakyat. Cuma prajurit biasa saja, masa tulang mereka lebih keras dari peluru di senjataku? Benar, Panglima Besar. Tujuan Anda adalah mencaplok semua keluarga bela diri. Dan keluarga-keluarga bela diri itu paling menghargai harga diri. Begitu kita buat perjanjian taruhan dengan mereka, setelah mengalahkan mereka, apapun kebutuhan kita, mereka pasti tidak akan bisa menolak. Pasukan Panglima Besar masih dalam proses pengumpulan. Kita bawa satu regu lebih dulu dari Kota Damai ke Kota Bintang. Persiapan kita belum sepenuhnya matang. Lebih baik kita berhati-hati. Kalau begitu,
Mari kita gunakan alasan pertarungan bela diri untuk membuat keluarga-keluarga bela diri itu menyerahkan harta kekayaan mereka secara sukarela. Bagaimana, Panglima Besar? Ide ini bisa dibilang sempurna. Kalau begitu, urusan pertarungan ini serahkan padamu. Saya jamin tugas ini selesai, Panglima Besar Guntur. Tapi, Panglima Besar, Rio dari keluarga Chen itu sangat aneh. Mohon Panglima Besar berhati-hati ekstra. Aku ini seorang Panglima Besar, masa takut sama dia, cuma anak ingusan. Tak perlu dipikirkan. Keluarga Chen, Rio. Kalian kan jago bertarung, ya? Mari kita lihat apakah kalian bisa mengalahkan pasukan elit yang sudah lama di medan. Panglima Besar Guntur tumbang. Inilah Panglima Besar Guntur. Aturannya sudah dijelaskan sebelumnya kepada kalian. Pertarungan di arena. Kalau kalah, harus rela menyerahkan aset keluarga. Ada masalah? Bolehkah saya bertanya, Panglima Besar Guntur, apakah jika kami menang, kami akan dibebaskan? Betul. Asalkan kalian bisa mengalahkan orang-orang yang kubawa, kalian bebas dari kewajiban menyerahkan aset. Keluarga bela diri Kota Bintang, Keluarga Jaya, Bapak Jaya. Menerima tantangan. Letnan Surya. Hadapi dia, beri dia pelajaran. Bapak Kepala Keluarga Jaya, saya ingatkan, sudah tua renta begini, jangan ikut campur, lebih baik mengaku kalah dengan jujur. HMPH. Kalau kalian para tentara ini membawa senjata, aku memang tak bisa menandingi, tapi sekarang, ini pertarungan bela diri yang jujur dan adil. Belum tentu juga, aku tak bisa bertarung. Bapak Kepala Keluarga Jaya ini, beberapa hari tidak bertemu, kemampuannya semakin meningkat. Pertandingan ini pasti bisa dimenangkannya. Rio, menurutmu, bisakah Bapak Kepala Keluarga Jaya menang? Letnan Surya ini adalah petarung yang handal. Tidak akan menang. Hanya butuh 3 jurus. Untuk mengalahkan Bapak Kepala Keluarga Jaya dari keluarga bela diri, Letnan Surya ini memang benar-benar jagoan. Kamu baik-baik saja. Letnan Surya ini, kemampuannya sangat tinggi, kalian harus berhati-hati. Naik ke arena pertarungan, hidup mati ditentukan oleh nasib. Masih ada yang ingin mati, ayo naik semua. Keterlaluan, aku yang maju. Satu persatu maju, terlalu merepotkan, masih ada yang ingin bertarung, tidak mau menyerahkan aset keluarga, ayo maju bersama. Sombong sekali. Kami dari 2 keluarga bela diri besar, akan menghadapimu bersama. 2 orang tua dan lemah lagi. Anak muda di Kota Bintang kalian, sudah punah semua, mengirim 2 orang tua bangka untuk mati, jangan terlalu senang dulu. Meski kamu menang melawan Bapak Kepala Keluarga Jaya, tapi sekarang kami 2 kepala keluarga bersatu, pasti bisa mengalahkanmu. Serang. Dia bahkan melumpuhkan lengan Bapak Kepala Keluarga Hutan, dasar binatang buas, aku lawan kamu habis-habisan. Kakimu juga tidak usah dipertahankan lagi. Letnan Surya ini, tindakannya terlalu kejam, ini masih bisa disebut pertarungan bela diri? Letnan Surya, ini adalah pertarungan, bukan pembunuhan. Bertindak begitu kejam, bukankah Keterlaluan. Aturan di Kota Bintang kalian, bukannya di arena pertarungan, harus menghormati kekuatan bela diri? Selain membunuh, apa yang tidak boleh kulakukan? Apa aku melanggar aturan? Kamu hanya mencari-cari alasan. Setiap kali bertarung, langsung berniat membunuh. Mana ada etika praktisi bela dirinya? Betul, terlalu kejam, tidak menjunjung etika bela diri.
Diam semua. Masih ada yang berani, mau naik? Para pengecut. Nona kecil. Barusan kan kamu tidak terima? Naiklah. Lawan Letnan Surya. Adu kemampuan. Nona muda. Aku kasih kamu satu kesempatan. Asal kamu bisa mengalahkanku di arena, lakukan apa saja padaku. Aku tidak akan bilang kamu mencari-cari alasan. Dewi. Dia sedang menggertakmu. Jangan terjebak tipuannya. Tampaknya, kami yang menang dalam pertarungan bela diri ini. Maka mulai hari ini, semua usaha keluarga bela diri besar menjadi milikku. Kalian, ada keberatan? Tidak ada keberatan. Umumkan ke seluruh kota bintang. Mulai hari ini, semua perguruan bela diri keluarga-keluarga ini, dan segala macam yang lain, semua jadi milikku. Tunggu, aku keberatan. Hampir saja, aku lupa dengan anak ingusan ini. Siapa namamu? Kalahkan aku dulu. Wahahaha. Aku dengar kabar, anak kecil ini sudah mengalahkan semua jagoan dari keluarga Chen dan keluarga harimau. Aku tidak percaya omongan itu. Letnan Surya. Nanti, perhatikan baik-baik anak ini. Tenang saja, Panglima Besar, adik kecil, silakan. Rio, Dewi. Sekarang hanya Rio yang bisa melindungi kita semua, biarkan dia pergi. tapi... Rio, kamu harus sangat berhati-hati. Kalau kamu sampai celaka, kakak juga tidak akan hidup lagi. Kakak, perkataanmu sebelumnya benar. Tanpa keluarga besar, mana ada keluarga kecil. Aku tidak akan membiarkan siapapun celaka. Ini. Keluarga Chen ini bodoh sekali, kita yang sebanyak ini, saja tidak bisa mengalahkan Letnan Surya. Kamu malah menyuruh seorang anak melawannya, ini bukan main-main. Letnan Surya pasti tidak akan mengalah. Anak ini, mungkin dalam bahaya. Nak, melihat usiamu masih kecil, aku kasih kamu kesempatan. Sekarang berlutut di depanku dan mengaku kalah. Aku akan menyuruh Letnan Surya memberimu jalan hidup. Kalau begitu, aku juga kasih kamu jalan hidup. Sekarang berlutut dan minta ampun padaku. Nanti saat aku memukul, bisa lebih ringan. Bagus. Aku tunggu. Letnan Surya. Beri dia pelajaran yang baik, si anak ingusan ini. Siap. Bagus, pukulan yang bagus, bagus. Satu pukulan, langsung kalahkan Letnan Surya ini. Anak ini benar-benar hebat. Bahkan seorang anak pun tidak bisa dikalahkan. Sungguh tidak berguna. Panglima Besar Tu Janshou, kamu kalah. Kalah. Hari ini aku taruh perkataanku di sini. Industri dari semua keluarga besar kalian pasti akan aku dapatkan. Siapapun yang menghalangi jalanku. Hari ini aku akan beritahu kalian, semua harta benda, keluarga bela diri kalian, aku pasti dapatkan. Siapa yang berani menghalangiku, aku akan bunuh dia. Kalau begitu aku juga akan bilang di sini. Tak ada yang bisa merebut rumahku. Kalau kau ingin bertarung, aku siap kapan saja. Bagus, kalau begitu, aku penuhi keinginanmu. Serang bersama. Anak muda, bukannya kau jago bertarung, kau bisa lawan 1 orang. Tapi bisakah kau lawan 10 orang? Panglima Besar Guntur, kau menyuruh begitu banyak orang mengganggu adikku. Bukankah itu keterlaluan? Urusanku sebagai Panglima Besar, perlu diajari oleh kalian, serang. Panglima Besar Guntur, menyuruh begitu banyak orang, mengganggu generasi muda keluarga Chen kami. Kami, keluarga Chen, tak bisa terima. Rio, meski sebelumnya kita tak akur. Tapi kita sama-sama anggota keluarga Chen. Aku tak akan biarkan keluarga sendiri, dihina orang luar. Rio,
Jangan lupa, kau selalu punya keluarga di sini. Ini. Inikah rasanya memiliki keluarga? Serang. Giliranmu. Anak muda, kau memang cukup kuat. Layak untukku, Panglima Besar, bertarung denganmu. Selanjutnya, aku yang akan lawan kau. Apa? Panglima Besar Guntur akan turun tangan sendiri? Panglima Besar Guntur bisa mencapai posisinya sekarang, dari tumpukan mayat dan lautan darah. Dengan membunuh secara langsung. Dia turun tangan sendiri. Siapa yang bisa jadi lawan? Anak muda. Cuma adu tinju dan tendangan terlalu membosankan. Aku tantang kamu pakai senjata. Sekarang giliran kamu pilih senjata. Aku pakai ini aja. Ranting pohon. Rio ini, kok pakai ranting yang dipungut sembarangan? Buat lawan Panglima Besar tuh, ini jelas-jelas gak mungkin menang. Iya, ayah, paman, Rio ini mau ngapain sih? Ternyata benar Rio. Selanjutnya, percaya aja sama Rio. Anak ingusan, kamu pakai ranting busuk ini, buat ngehina gue ya? Aku nggak ada maksud begitu, cuma nggak nemu yang lebih pendek. Cari mati, Panglima Besar ini, udah lama nggak bunuh orang. Hari ini gue pastiin bunuh kalian semua. Berlatih bela diri itu melatih hati. Jangan sombong dan gegabah, jangan terburu-buru. Kamu suruh gue jangan sombong dan gegabah. Cari mati, cari mati. Lagi-lagi gegabah hati kacau, semuanya jadi kacau. Lihat, inilah akibatnya kalau terburu-buru. Senjatamu sendiri saja tidak bisa kau pegang dengan mantap. Gini aja deh, kena pantat biar kapok. Bocah nakal. Kau cari mati. Aku, belum pernah dipermalukan seperti ini. Hari ini kalau tidak kubunuh kau, rasa benciku takkan terlampiaskan. Rio, hati-hati. Sudah waktunya mengakhiri ini. Di hadapanku kau berani memejamkan mata? Kau cari mati. Sumber daya, berkumpul menjadi satu. Aura pedang, mengamuk tak terbendung. Bagus. Anak ingusan, tadi itu apa? Yang kalah tak pantas mengetahuinya. Sudah kuduga, aura pedang hari itu adalah Rio yang mengeluarkannya. Sang Mahaguru itu adalah Rio. Keluarga Chen akan makmur. Keluarga Chen benar-benar akan makmur. Hahaha, paman, maksud paman. Rio adalah sang Mahaguru yang bersembunyi di keluarga Chen. Rio, kamu benar-benar hebat. Panglima besar tuh kau kalah. Sesuai perjanjian, harusnya kau bawa anak buahmu mundur dari kota bintang. Panglima besar Guntur kau kalah. Menurut perjanjian taruhan, kau harus membawa anak buahmu mundur dari kota bintang. Hahaha, kalian kira harta kekayaan kalian adalah yang kuinginkan? Apa maksudmu? Harta kekayaan kalian adalah yang diminta langsung oleh Jenderal Besar dari Negara Matahari Terbit, Jenderal Wijaya. Dia sudah tiba di kota bintang. Kalian mungkin bisa mengalahkanku, tapi belum tentu bisa mengalahkan orang Negara Matahari Terbit. Kau bekerja untuk orang negara matahari terbit? Guntur, tidakkah kau punya sedikit harga diri? Harga diri, tunggu sampai Jenderal Besar Wijaya menghancurkan kalian semua dan menyerahkan wali kota bintang padaku. Saat itu, akulah yang menentukan siapa punya harga diri dan siapa yang tidak. Perkataan Panglima Besar Guntur sangat tepat. Dia adalah Jenderal Wijaya. Tuan Wijaya, Tuan Wijaya, mengapa Tuan datang sendiri ke sini? Silakan duduk, silakan duduk. Panglima Besar Guntur. Sudah sekian lama, keluarga bela diri kota bintang yang kuminta, mengapa belum juga kau dapatkan?
Tuan Wijaya, jangan buru-buru, aku sudah memberitahu para keluarga bela diri itu, tugas ini akan segera selesai. Kalian dengar, Tuan Wijaya bilang, dia menginginkan harta kekayaan kalian. Kalau kalian tahu diri, serahkan segera harta kalian, Tuan Wijaya. Tidak seperti aku, yang masih mau berunding. HMPH. Industri keluarga bela diri, tersebar di seluruh kota bintang. Begitu direbut oleh kalian, kota bintang akan segera jatuh. Benar-benar siasat yang licik. Kami bukan hanya penduduk kota bintang, kami adalah penduduk negara harmoni yang berjiwa kesatria. Kami takkan pernah bersekongkol dengan orang-orang sepertimu. Benar, benar, benar. Tampaknya, urusan Panglima Besar Guntur tidak berjalan mulus ya. Kalau kau tidak bisa membujuk mereka, maka aku yang akan turun tangan. Para kepala keluarga bela diri kota bintang, hari ini ku beri kalian satu kesempatan. Bersumpah setia pada negara matahari terbit, atau mati di tanganku. Baru kemudian bersumpah setia pada negara matahari. Hari ini, aku kasih kalian satu kesempatan untuk membuktikan kesetiaan pada negara matahari terbit. Atau dibunuh olehku. Baru setia pada negara matahari terbit. Kau, orang negara matahari terbit, jangan mimpi, mau kami jadi seperti Panglima Besar Guntur, jadi anjing kalian, mustahil seumur hidup, kalian ngerti apa, kalian pikir, Tuan Wijaya, berani datang ke kota bintang tanpa alasan? Jujur saja, di balik Tuan Wijaya, ada sosok yang seumur hidup kalian, tidak akan pernah bayangkan, makhluk abadi. Di dunia ini benar-benar ada makhluk abadi? Panglima Besar Guntur, kau ngomong apa sih? Di dunia ini, mana mungkin ada makhluk abadi? Betul, mau cari alasan untuk membodohi kami. Siapkan yang lebih meyakinkan dong. Kalian orang negara harmoni, benar-benar tolol tak ketulungan. Katak dalam tempurung. Kau, orang negara matahari terbit, kau bilang apa? Kubunuh kau. Berani melawanku, kau pikir aku sedang bercanda dengan kalian? Kau, orang negara matahari terbit, ancaman pakai senjata itu bukan keahlian. Kalau jagoan, adu jago di arena pertarungan, adu jago dengan samurai negara matahari terbitku, di arena pertarungan, kalian pantas, Tuan Wijaya. Pasukan besar belum tiba. Kalau kita sekarang, merebut kota bintang dengan paksa, hanya akan memicu pemberontakan penduduk kota bintang. Tapi kalau di arena pertarungan, kita menang melawan mereka, walaupun mereka tidak terima, mereka tidak akan ingkar janji. Nanti, kita bisa merebut kota bintang tanpa pertumpahan darah. Apalagi, Anda masih punya metode abadi untuk menghadapi manusia fana yang kecil-kecil ini. Bukan hal yang mudah. Bagus, sangat brilian. Baik, lakukan seperti Tuan Wijaya sudah bilang, dia pasti tidak akan mengambil paksa dari kalian. Dia tahu, kalian penduduk kota bintang menghargai bela diri. Jadi, dia ingin 3 hari lagi membawa anak buahnya untuk bertanding dengan kalian. Orang negara matahari terbit, kamu sungguh-sungguh mau tentukan hasilnya lewat pertarungan? Betul, biar aku lihat antara samurai negara matahari terbit kami dengan prajurit negara harmoni kalian, siapa yang lebih hebat? Baik, aku, pria sejati negara harmoni, kalau soal bertarung di arena, kami tidak takut siapapun. Bagus, kalau begitu, sudah disepakati, 3 hari lagi, di arena sasana latihan akan menentukan kepemilikan kota bintang. Aku ingin lihat, bagaimana monyet kurus kalian ini, bisa dihancurkan, oleh samurai negara matahari terbit kami, hanya dengan satu tepukan. Wahahaha, ayo pergi. Orang negara matahari terbit itu keterlaluan sombongnya, 3 hari lagi, pasti kita beri mereka pelajaran. Oh iya, tadi berkat Rio, rencana Panglima Besar Guntur gagal. Rio, soal pertarungan di arena 3 hari lagi, apa kamu ada pendapat? Aku ingin melihat seperti apa Mahaguru Abadi yang mereka sebutkan itu. Kalian pikir Tuan Wijaya punya dasar apa sampai berani datang ke kota bintang? Jujur saja, di belakang Tuan Wijaya, ada sosok yang seumur hidup kalian tidak akan pernah terbayangkan, yaitu Mahaguru Abadi. Tadi melihat Rio begitu hebat. Hampir saja lupa, dia masih anak kecil. Iya, Rio, tadi Panglima Besar Guntur bilang soal Mahaguru Abadi. Itu cuma menakut-nakuti saja, di dunia ini, mana mungkin ada Mahaguru Abadi? Panglima Besar tuh, Mahaguru Abadi ada di ruang rahasia ini. Setelah bertemu dengannya, ingatlah untuk menjaga sikap dan ucapan. Ya, baik, baik. Cara seperti ini
Memang pantas disebut Mahaguru Abadi, bukankah sudah kukatakan, jika tidak ada hal penting, jangan ganggu latihanku, Yang Mulia Mahaguru Abadi. Hamba datang, untuk menyampaikan hal penting. Bawahan telah berjanji dengan penduduk Kota Bintang, 3 hari lagi, akan diadakan pertarungan bela diri, untuk menentukan kepemilikan Kota Bintang. Pertarungan bela diri, menyuruh kalian merebut Kota Bintang, kok jadi ribet begini? Siapa yang berani menentang, bunuh saja. Yang Mulia, sekarang tidak bisa dibunuh. Mengapa? Yang Mulia pernah berkata sebelumnya, membutuhkan persembahan dari rakyat. Tapi rakyat negara Harmoni, satu persatu keras kepala. Jika kita menindas dengan kekerasan, mereka akan melawan. Dengan begitu, kita tidak akan mendapat persembahan. Tapi jika semuanya dibunuh, kita tidak akan mendapat apa-apa. Malah jadi bumerang, menyebalkan. Sudahlah. Urusan ini kuserahkan pada kalian, aku akan memberimu keberuntungan ilahi lagi. Telan pil ini, dalam waktu singkat, kultivasimu bisa melonjak ratusan kali lipat. Dengan ini, Kota Bintang bisa direbut, kan? Terima kasih, Yang Mulia, hamba pasti akan menyelesaikan tugas ini. Dan kau, mengingat, kau terluka karena bekerja untukku, baru terluka seperti ini. Aku akan memberimu sedikit aura abadi. Untuk memperkuat fisikmu. Bagaimana mungkin kau memiliki, kenapa ada aura pedang tersembunyi di tubuhmu, aura pedang? Bukan anak muda itu, kan, Panglima Besar Guntur, apa kau berniat membunuh Yang Mulia Mahaguru Abadi? Aku juga tidak tahu apa yang terjadi, Tuan Wijaya, Yang Mulia Mahaguru Abadi, kalian harus percaya padaku, bodoh sekali. Masih berani tidak mengaku, aku hajar kau. Dia belum punya kemampuan untuk mengeluarkan aura pedang. Bukan salah dia. Terima kasih atas kepercayaan Yang Mulia. Sudah, tidak ada masalah, kalian boleh pulang dulu, 3 hari lagi, aku ingin kalian rebut Kota Bintang, dan angkat aku sebagai tuan, siap. Aura pedang ini. Aromanya kok sangat familiar? Mungkinkah dia? Tidak. Tidak. Tidak mungkin. Tidak mungkin itu Arjuna. Hari itu aku pura-pura mati untuk melarikan diri. Menghabiskan semua kekuatanku. Melihat langsung Arjuna, disegel jalur abadinya dengan besi hitam misterius. Dia tidak mungkin datang ke alam fana ini. Arjuna sialan ini. Datang ke alam fana masih bisa ketakutan karena dia. Aku harus segera mendapatkan persembahan dari manusia fana, agar bisa segera memulihkan kekuatanku, dan kembali ke alam. Panglima Besar tiba. Tuan Wijaya, silakan. Tuan Wijaya, semua warga Kota Bintang, dan para bapak kepala keluarga, sudah berkumpul di sini. Semuanya hadir. Hari ini, cukup menang 1 kali, di arena pertarungan. Maka perintah, Mahaguru Abadi akan terlaksana. Menerima persembahan rakyat. Persembahan rakyat, mungkinkah, di balik mereka benar-benar ada dewa? Tidak boleh. Harus segera diselidiki. Mulai saja. Pertarungan bela diri dimulai. Tuan Wijaya, biar aku yang hadapi mereka. Baik. Para hadirin, biarkan aku yang mematahkan semangat mereka dulu, supaya mereka tahu, penduduk negara Harmoni, bukanlah sapi perahan. Bapak Kepala Keluarga Jaya, hati-hati, pelajari dulu jurus lawan, baru serang. Wahai penduduk negara Harmoni, kalau mau bertarung, dengan para samurai negara matahari terbit, harus lewati dulu, celah kakiku. Apa katamu? Menghina penduduk negara Harmoni seperti ini, sungguh keterlaluan. Akan kubunuh kau. Mundur. Jangan semua kembali duduk. Panglima Besar Guntur, kau ini pengkhianat bangsa. Kau sendiri yang berlutut pada orang matahari terbit. Menjadi anjing saja sudah keterlaluan. Masih berani mengajak kami menjadi anjing sepertimu? Benar. Pertarungan bela diri harus dilakukan dengan jujur. Mana ada aturan harus berlutut dulu? Atas dasar apa? Atas dasar kalian terlalu lemah. Bahkan pertarungan ini pun adalah belas kasihan dari kami. Negara matahari terbit. Ini tidak adil. Adil. Negara yang begitu lemah, rakyat yang begitu lemah, apa haknya membicarakan keadilan? Aku ulangi sekali lagi. Kalau mau bertarung, harus merangkak dulu di bawah. Selangkanganku, kau mau merangkak, atau tidak? Ingin menghina kami, rakyat negara Harmoni? Mimpi, kami tidak mungkin merangkak. Tidak mau, ya?
Baiklah, karena tidak ada yang naik ke atas panggung, itu berarti menyatakan kemenangan negara matahari terbit. Aku tanya sekali lagi, merangkak atau tidak? Harus berlutut baru boleh bertarung, orang matahari terbit ini, terlalu keterlaluan. Bapak Jaya, jangan merangkak. Kalau merangkak, tulang punggung para praktisi bela diri, negara harmoni akan patah. Benar, Bapak Jaya, mereka memang ingin menghina kita, jangan sampai keinginan mereka terwujud. Tapi, kalau tidak merangkak, berarti kita mengaku kalah, tidak mau, ya. Kalau begitu, 10 detik lagi. Kami nyatakan kalian menyerah. 10, 9, 8, 7, cukup, aku yang merangkak. Kalau begitu, cepatlah mulai. Bapak Jaya, jangan merangkak. Bapak Jaya. Kalian ini, penduduk negara matahari terbit yang tidak tahu sopan santun. Hari ini, aku akan mengusir kalian dari negara harmoni. Bapak Kepala Keluarga Jaya, ajari mereka pelajaran yang baik. Pukuli mereka sampai mereka tidak berani lagi datang ke negara harmoni untuk menghina. Mari kita lihat, apakah kalian punya kemampuan untuk itu. Aturan pertandingan, di atas arena pertarungan, pertarungan bela diri 1 lawan 1, yang terjatuh, atau yang jatuh dari arena dinyatakan kalah. Pertarungan bela diri pertama, mulai. Negara kecil, berani menghina negara harmoniku. Lihat bagaimana aku memukulmu sampai mati hari ini. HMPH. Penduduk negara harmoni cuma bisa mulut doang, berani tunjukkan kemampuan aslimu, baik. Akan kuperlihatkan padamu, apa itu praktisi bela diri negara harmoni. Bapak Kepala Keluarga Jaya belum makan, atau jangan-jangan kalian orang negara harmoni, sudah tidak mampu lagi membeli makanan, sama sekali tidak ada tenaga, kau cari mati. Ini, tinjunya menghantam tubuhnya, kenapa tidak terasa sama sekali, apakah dia masih manusia? Sebelum datang ke sini, Yang Mulia Mahaguru Abadi, telah memperkuat fisik, para jenderal bawahanku, sekarang kekuatan mereka, untuk menghadapi beberapa penduduk negara harmoni, sangatlah mudah. Tuan Wijaya memang, pandangannya jauh ke depan, mendapatkan kota bintang, semudah membalik telapak tangan. Orang ini ada yang aneh. Rio, kamu merasakan sesuatu? Sedikit terlihat, tapi belum bisa dipastikan pada tubuh orang ini ada aura praktisi keabadian. Praktisi keabadian. Benarkah di dunia ini ada praktisi keabadian? Sudah cukup main-main. Bapak Jaya. Cuma segini kemampuannya, beresiko melawan aku. Penduduk negara matahari terbit, ini masih disebut pertarungan, Bapak Jaya sampai terluka parah begini, aku cuma main-main saja. Siapa sangka dia begitu lemah, kalau yang berikutnya, masih seperti ini, sungguh membosankan. Kau, sungguh keterlaluan, 1 pukulan saja tidak tahan, apa haknya melawan aku? Aku yang maju. Penduduk negara matahari terbit terkutuk, aku akan membuatmu membayar dengan darah. Seni bela diri negara harmoni, tidak ada artinya. Sombong, mau kena pukul. Kau juga mati saja. Penduduk negara matahari terbit, kau gila ya, kalau kena pukulanmu ini, Bapak Kepala Keluarga pasti tewas, itu karena penduduk negara harmoni tidak punya kemampuan, 1 pukulan saja tidak tahan, apa haknya melawan aku, cuma 1 pukulan saja sudah tidak tahan, beresiko apa kau untuk bertarung denganku, ini namanya pertarungan, ini pembunuhan, cukup omong kosongmu, karena kau sudah datang ke sini, kalian berdua, langsung serang bersamaan saja, kau benar-benar keterlaluan, Bapak Kepala Keluarga, ayo kita serang bersama. Prajurit Bima ini, kok semakin lama semakin kuat, matilah kalian semua. Rio, aku, si tua ini, telah mempermalukan wajah negara harmoni kita. Bukan salah kalian. Orang negara matahari terbit ini telah dikuatkan oleh kekuatan abadi. Wajar saja kalian kalah, itu masuk akal. Kekuatan abadi? Maksudmu, mereka dibantu oleh dewa? Masih ada siapa lagi yang ingin naik panggung untuk mati? Para kepala keluarga bela diri sudah kalah olehnya. Masih ada siapa yang bisa maju? Orang negara matahari terbit ini, kok kekuatannya sehebat ini? Bagus, Tuan Bima, memang pantas jadi samurai negara matahari terbit kami. Tidak seperti para praktisi bela diri negara harmoni ini. Semuanya pengecut. Orang negara matahari terbit, kau menghina siapa? Aku bunuh kau?
Hanya sekuat ini, berani-beraninya jadi pahlawan, tidak tahu diri. Bangsat, orang negara matahari terbit, masih ada yang nekat, ingin naik panggung untuk... Karena tidak ada yang mau maju bertanding, berarti kami dari negara matahari terbit yang menang. Kota Bintang, mulai sekarang menjadi milik negara matahari terbit. Sekarang, kalian para anjing kehilangan tuan ini, semua berlutut dan tunduk padaku. Tuan Wijaya sudah memberi perintah, dengar tidak? Semua berlutut. Kami sebagai penduduk negara harmoni, tidak pernah ada tradisi berlutut pada penduduk negara matahari terbit. Benar, Kata-katanya tepat. kalau begitu, kau mau melawanku? Aku tidak pernah berniat melawan siapapun. Aku hanya tahu, sebagai seorang penduduk negara harmoni, aku takkan pernah berlutut pada penduduk negara matahari terbit. Kurang ajar, berani bicara seperti itu pada Tuan Wijaya. Cepat berlutut dan minta maaf. Penduduk negara harmoni tidak berlutut. Berlutut. Penduduk negara harmoni tidak berlutut. Penduduk negara harmoni tidak berlutut. Berani melawan kami seperti ini, kalian memberontak. Kalian orang negara harmoni. Berpendirian teguh juga. Kalau begitu, biar kulihat, mana yang lebih keras, pendirian kalian, atau peluru di dalam pistolku. Dengar tidak, kalau mau hidup, berlutut. Ini semua untuk kebaikan kalian. Hanya dengan berlutut, kalian bisa hidup. Sesulit itukah? Kau pikir dengan menjadi anjing bagi negara matahari terbit, kau bisa hidup? Tapi kami hanya tahu, sebagai penduduk negara harmoni, lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Lebih baik mati berdiri, daripada hidup. Mencari mati, kepala batu. Kalau kalian semua memang ingin mati, jangan salahkan aku, karena wanita ini, yang pertama melawan, maka, tembak dia dulu. Siapa yang berani? Rio, walaupun ilmu bela dirimu hebat, kau masih manusia biasa, tidak bisa menahan peluru. Cepat pergi. Tubuh Fana memang tak bisa menahan peluru, tapi aku bisa. Ini waktunya seperti apa? Masih bercanda. Cepat pergi. Rio, dengarkan kata kakakmu. Satu lagi besi hitam misterius. Di tubuh Rio ini, sebenarnya ada berapa banyak besi hitam misterius? Setiap kali Rio mencabut besi hitam misterius, selalu muncul fenomena langit dan bumi, dan semakin lama semakin kuat. Kalau begitu, ini bukan pertama kalinya Rio mencabut besi hitam misterius. Fenomena langit yang aneh, ini benar-benar cara dewa. Mungkinkah Rio juga seorang dewa? Cara seperti ini, hanya pernah kulihat pada Yang Mulia Mahaguru Abadi. Pasti Yang Mulia Mahaguru Abadi akan segera tiba. Yang Mulia Mahaguru Abadi akan tiba. Benar, kita harus merebut kota Bintang, sebelum Yang Mulia Mahaguru Abadi tiba di sini, untuk meminta pujian darinya. Iya. Tunggu apa lagi? Tembak. Siapa yang melakukannya? Rio. Katanya anak buahmu jago bertarung, sekarang aku yang akan melawannya. Kalau kalah, segera minggat dari negara harmoni. Aku sampai ketakutan oleh seorang anak kecil. Oh, begitu rupanya. Ternyata di negara harmoni ini, sudah tidak ada orang yang bisa dipakai lagi. Hanya mengirim anak kecil untuk bertarung. Kalian ini katak dalam tempurung. Tahu apa? Rio adalah yang terkuat di antara kami semua. Untuk menghadapi kalian orang negara matahari terbit, gampang banget. Oh, ya, kalau begitu, tadi saat kalian, kocar-kacir, kenapa dia tidak maju bertarung? Kurasa kalian memang tidak punya orang lagi, tapi sendiri takut mati, jadi mengirim anak kecil keluar, untuk mengulur waktu. Penduduk negara harmoni, lucu sekali. Jangan banyak omong, tinggi rendahnya kemampuan, coba saja langsung tahu. Tuan Wijaya, Yang Mulia Mahaguru Abadi akan segera tiba. Lebih baik, segera selesaikan anak kecil ini, supaya mereka benar-benar mengakui kekalahan. Lalu kita bisa minta imbalan dari Yang Mulia Mahaguru Abadi. Bima, kamu yang hadapi anak ini, ingat. Jangan terlalu keras. Siap. Satu persatu maju, terlalu lambat. Masih ada yang bisa bertarung di antara kalian orang negara matahari terbit? Ayo semua. Anak muda, kau ingin mati? Aku kabulkan. Pergi, prajurit Satria, kau juga ikut. Ya. Hanya seorang anak dari negara harmoni. Hanya seorang anak dari negara harmoni. Berani-beraninya menantang negara matahari terbit. Dua samurai sekaligus. Tidak tahu diri. Bagus.
Serangan yang bagus, Rio, hebat sekali, Rio, hajar habis-habisan orang-orang, negara matahari terbit yang tak tahu sopan santun ini, anak kecil ini, kok bisa sehebat ini? Bahkan, ahli bela diri negara matahari terbit yang diperkuat Mahaguru Abadi, dikalahkan olehnya. Sepertinya, aku meremehkan anak ini sebelumnya. Giliranmu. Anak ingusan, aku akan bertarung senjata denganmu, keluarkan senjatamu. Ranting pohon. Lagi-lagi pakai ranting. Panglima Besar Guntur, anak kecil ini, saat pertarungan bela diri sebelumnya, apa juga pakai ranting? Benar, Tuan Wijaya, saat aku bertarung dengannya sebelumnya, aku dikalahkan olehnya dengan sebatang ranting. Kekuatan Panglima Besar Guntur ternyata cuma segini. Aku sangat percaya diri dengan samurai-samurai negara matahari terbit kami. Aku yakin mereka pasti tidak akan kalah oleh seorang anak yang membawa ranting. Aku akan pakai ini. Kau menghina samurai negara matahari terbit. Untuk menghadapimu, ranting ini sudah cukup. Untuk menghadapimu, ranting pohon ini sudah cukup. Bagus. Aku belum pernah dipermalukan seperti ini. Hari ini, aku akan mencincangmu sampai hancur. Beraninya kau memukul pantatku. Ibuku sendiri tak pernah memukulku seperti ini. Kalau begitu, aku akan menggantikan ayahmu memberi pelajaran. Ksatria, bagaimana bisa kau tak bisa memegang pedang dengan stabil? Seriuslah. Ya. Anak muda, aku pasti akan membunuhmu. Ksatria mulai serius. Tubuhnya yang diperkuat oleh Yang Mulia Mahaguru Abadi, bahkan lebih hebat dari Bima. Anak ini pasti mati. Matilah. Menang. Bagus, Rio. Giliranmu. Anak muda, kau lancang. Anak muda, kau benar-benar ingin bertarung denganku? Tuan Wijaya, jangan terburu-buru. Anak ini ternyata tidak biasa. Dia tidak biasa. Lalu, apakah aku biasa saja? Anak muda, aku akui, sebelumnya aku meremehkanmu. Selanjutnya, aku pasti tidak akan memberikan keringanan. Tenang sih, ada puas tidak. Matilah. Orang negara matahari terbit ini, kok kuat sekali, bahkan arena pertarungannya sampai tertembus. Apa dia monster? Kalau begini terus, Rio sepertinya akan kalah dalam pertarungan ini. Ini masalah menang kalah, badan kecil Rio ini, sekali tersentuh pedang orang negara matahari terbit itu, pasti akan terluka parah. Rio, hati-hati sekali ya. Tenang saja. Saat pertarungan ini berakhir, itulah saatnya kamu mati, anak muda, bukannya kamu jago bertarung, ayo lanjutkan. Ditantang, Rio bahkan menggunakan ranting pohon untuk menahan pedang samurai yang bisa menembus arena pertarungan. Anak muda, sebenarnya kamu melakukan apa? Bagaimana bisa menggunakan ranting untuk menangkis seranganku? Kamu terlalu lemah, sampai ranting pun tidak bisa kamu potong. Tidak mungkin, bagaimana mungkin aku tidak bisa memotong ranting? Matilah. Patah. Rio bahkan menggunakan ranting pohon untuk mematahkan pedang samurai Jenderal Wijaya. Bagaimana mungkin menggunakan ranting untuk mematahkan pedang samuraiku? Tidak mungkin. Patah ya patah, apa yang tidak mungkin? Terima satu serangan lagi dariku, aura pedang mengamuk. Kamu kalah. Bagus. Menang, bagus, pertarungan yang bagus, penduduk negara matahari terbit, kalian kalah dalam pertarungan, mulai sekarang, minggir dari negara harmoni, jangan pernah kembali lagi, penduduk negara matahari terbit, pergi dari negara harmoni, tidak kalah, tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku kalah? Kamu sampai tidak bisa berdiri, setelah dipukul Rio, masih bilang tidak kalah? Cepat, terima konsekuensinya, pergi dari negara harmoni, pergi dari negara harmoni. Pergi dari negara harmoni. Bagus, sangat bagus. Kalian yang memaksaku. Apa yang terjadi? Tadi Jenderal Wijaya masih tidak bisa berdiri. Kenapa lukanya sembuh secepat ini? Tuan Wijaya, dia menelan pil dewa dari Mahaguru. Kekuatannya meningkat ratusan kali lipat. Kalau kalian tahu diri, cepatlah berlutut dan minta maaf. Mungkin dia masih mau mengampuni nyawa kalian. Sudah terlambat, sekarang mereka hanya punya satu jalan, mati.
Yang Mulia Mahaguru Abadi, kekuatan yang Anda berikan padaku memang luar biasa, anak muda. Tunggulah ajalmu. Rio, sasaran Jenderal Wijaya adalah kamu. Cepat lari. Rio, cepat pergi, aku yang menahan mereka. Pergi, hari ini, kalian semua, tidak akan bisa pergi. Tuan Wijaya, Anda baik-baik saja. Kau ini siapa sebenarnya? Bagaimana bisa sehebat ini? Saya murid keluarga Chen dari Kota Bintang, Rio. Tidak mungkin. Kekuatan yang diberikan Mahaguru Abadi padaku sangat kuat. Bagaimana mungkin aku kalah dari manusia fana? Semua sudah melihat sendiri siapa yang menang dan kalah. Jangan-jangan kau tidak mau mengakuinya. Benar, kalian orang negara matahari terbit, tidak punya kepercayaan diri sedikit pun, aku yang kalah. Bagus, hebat sekali, Rio, kau memang hebat. Rio, berkat dirimu, Kota Bintang bisa terhindar dari bencana. Ya, berkat Rio, kaulah yang melindungi rumah kami. Jenderal Wijaya. Bahkan tiang batu itu bisa dia hancurkan dengan satu pukulan. Rio, bahkan monster seperti itu bisa kau kalahkan. Rio benar-benar tak terkalahkan di dunia ini. Lihat, ada yang datang dari langit. Apa yang terjadi? Ini, apa mataku tidak salah lihat? Bagaimana bisa ada orang terbang turun dari langit? Mungkinkah ini yang disebut dewa dalam legenda? Bagaimana mungkin ada dewa di dunia ini? Tuan Wijaya, Mahaguru Abadi sudah tiba. Mahaguru Abadi, dia akhirnya datang. Mahaguru Abadi. Kalian pikir mengapa Tuan Wijaya berani datang ke Kota Bintang? Jujur saja, di balik Tuan Wijaya, ada sosok yang tak akan pernah kalian bayangkan. Seorang dewa. Mungkinkah dewa yang mereka bicarakan? Hormat kepada Yang Mulia Mahaguru Abadi. Itu dia. Arjuna, kau terobsesi mencapai keabadian. Untuk meningkatkan kekuatan, kau gunakan segala cara. Kau pasti akan menyesal. Bukankah dia sudah mati? Kenapa dia bisa ada di sini? Rio, jangan takut. Kakak di sini. Wijaya, bukankah kau bilang akan datang untuk pertarungan bela diri merebut Kota Bintang? Kenapa terluka parah begini? Lapor kepada Yang Mulia Mahaguru Abadi. Saat kami bertarung di arena pertarungan, kami mengalami sedikit masalah. Masalah? Masalah apa? Anak kecil inilah yang mengalahkan kami. Maksudmu, kau dikalahkan oleh anak kecil ini? Jangan bercanda. Tidak bisa menyelesaikan tugas, malah merusak segalanya. Sudah, selanjutnya, serahkan padaku. Yang Mulia Mahaguru Abadi, ada keperluan apa Anda datang ke Kota Bintang kami? Kali ini aku turun ke alam fana. Tentu saja untuk persembahan dan keberuntungan. Asalkan kalian mengakui aku sebagai tuan. Aku jamin kalian dengar baik-baik. Mahaguru Abadi sudah memberi perintah, semua orang, tunduk, atau mati. Pada akhirnya, mereka tetap mau kita berlutut jadi budak. Sungguh keterlaluan. Menyuruh kita jadi budak, bukannya ini sama saja dengan mematahkan tulang punggung kita sebagai penduduk negara harmoni? Aku sama sekali tidak setuju. Kali ini kita berhadapan dengan dewa. Kita kan cuma manusia biasa, tubuh fana. Bagaimana mungkin bisa melawan? Jangan buang-buang waktu Yang Mulia Mahaguru Abadi. Berlututlah. Jika kalian punya keinginan apapun, kita bisa berunding dengan baik. Tapi kalau mau kami tunduk dan berlutut, mustahil. Yang Mulia Mahaguru Abadi, sebelumnya dialah yang paling keras protesnya. Berunding, apa yang aku inginkan? Perlu berunding dengan kalian? Kamu, kenapa kamu tidak masuk akal? Masuk akal, siapa yang paling kuat? Dialah yang berkuasa, dan lagi, berani-beraninya kau di hadapanku, tidak menghormatiku, kau anggap remeh aku? Dewi, kalau tidak kuperlihatkan sedikit kemampuanku, perkataanku dianggap angin lalu, ya, matilah. Urusan kami di alam fana, bukan urusan kalian dari alam abadi. Urusan kami di alam fana, kalian dari alam abadi tak bisa ikut campur. Bisa-bisanya mengganggu ritualku, anak ingusan. Kamu ini siapa? Rio, anggota keluarga Chen. Rio, ya, suka cari perhatian, ya, akan kukabulkan keinginanmu.
Rio, Cepat pergi. Dia adalah dewa. Tak ada yang bisa mengalahkannya. Rio, dulu kamu selalu bertarung untuk melindungi kami. Hari ini, giliran kami melindungimu. Benar, Rio telah berbuat banyak untuk Kota Bintang, untuk kita semua. Sekarang giliran kami para orang tua ini, untuk jadi pahlawan sekali saja. Rio, di kehidupan berikutnya, pasti kita jadi satu keluarga. Kalian tahu akan mati tapi tetap mau melindungiku. Mengapa? Karena kita selamanya adalah satu keluarga. Satu keluarga. Dulu, aku mengabaikan keluargaku hanya mengejar kesempurnaan diri. Tapi semakin kuat keinginanku, semakin tak bisa ku mengerti. Suka pamer jadi pahlawan, ya? Baik, jika kalian memang ingin mati, akan kukabulkan. Kokoh sekali kalian ini. Aku peringatkan sekali lagi, untuk terakhir kalinya, minggir semua. Meski harus mempertaruhkan nyawa, aku tak akan biarkan kalian sentuh Rio. Baik. Kau akan segera merasa terhormat. Karena kau akan menjadi orang pertama yang kubunuh sejak turun ke alam fana. Begitu rupanya, Ini. Besi hitam misterius yang menyegel itu. Mungkinkah kau ada besi hitam misterius? Kau Arjuna. Rio, Kakak, serahkan padaku. Besi hitam misterius. Kau Arjuna. Tidak. Tidak mungkin. apa yang tidak mungkin? Justru kau. Tak kusangka, kau pura-pura mati untuk kabur. Lalu datang ke alam fana ini, bertindak sewenang-wenang. Rio. Apa yang kau bicarakan? Siapa lagi Arjuna itu? Kak, tunggu aku selesaikan urusan ini dulu. Semuanya akan kujelaskan padamu. Kau benar-benar Arjuna. Kita pernah bertarung, bahkan jurusku tak kau kenali lagi. Kau, Arjuna. Bagaimana kau bisa di sini? HMPH. Bahkan jika kau di sini, lalu apa? Sekarang kau cuma anak kecil. Kau pikir kau masih Arjuna yang menguasai dunia dulu? Rasakan ini. Rio, kau baik-baik saja? Sepertinya, kekuatan spiritualmu belum kembali ke puncaknya. Tubuh yang sekarang ini, Bahkan seorang praktisi spiritual pun tak bisa kalahkan HMPH. Arjuna, kau juga mengalami hari seperti ini, tak apa ku beritahukan. Orang tuamu adalah kubunuh dengan tanganku sendiri. Apa katamu? Aku bilang, ayahmu, ibumu, aku yang membunuh mereka. Kali ini, kau juga akan mati di tanganku. Rio, jangan khawatir. Kakak tidak tahu apa yang terjadi padamu. Tapi, kau sudah melakukan yang terbaik. Cepat pergi. Aku tidak akan menyalahkanmu. Arjuna, ibu tidak pernah menyalahkanmu. Ibu hanya berharap kau baik-baik saja di kemudian hari. Jangan lagi hidup sendirian. ayah ibu. Aku tidak lagi sendirian. Jaga baik-baik kakakku. Dulu di alam abadi, kau tak peduli pada orang tuamu sendiri. Sekarang malah, sangat perhatian pada kakak tirimu ini. Sungguh lucu. Iya, dulu aku mengabaikan ikatan keluarga hanya mengejar keabadian, mengejar kekuatan. Tapi aku lupa makna sejati mencari kekuatan. Kekuatan bukan untuk dikejar, tapi untuk melindungi. Ternyata begitu. Cahaya suci berkilauan. Naga dan Phoenix bersuara bersama. Arjuna, kau mencapai keabadian. Tidak penting lagi. Sekarang, aku hanya ingin melindungi keluargaku. Arjuna, aku salah. Kumohon, kasihanilah aku. Kumohon.
Siapapun yang mengincar keluargaku harus mati. Arwah orang tuamu, masih ada di tanganku. Bunuh aku. Dan mereka tidak akan pernah bisa hidup kembali. Apa katamu? Roh orang tuamu masih ada di tanganku. Bunuh aku. Dan mereka tak akan bisa hidup kembali. Apa katamu? Dulu, setelah orang tuamu meninggal, aku gunakan ilmu rahasia untuk menyegel roh mereka di dalam guci rahasia ini. Ayah, Ibu, kamu, Arjuna, anakku. Ibu bisa mengenaliku? bocah bodoh. Bagaimana mungkin ayah dan ibu tak mengenali anak sendiri? Ayah, ibu. Ini semua salahku. Arjuna. Roh tak bisa lama tinggal di dunia, waktu mereka sudah hampir habis. Karena kamu sudah mencapai keabadian, aku yakin kamu pasti punya cara untuk menghidupkan mereka. Aku akan memberitahumu semua ini, tolong biarkan aku hidup. Kamu hapus kekuatanku. Kamu turun ke alam fana, berbuat jahat, merusak negara dan menyusahkan rakyat. Hukuman mati bisa dihindari. Tapi hukuman hidup tak terelakkan. Aku hapus kekuatanmu sebagai hukuman. Rio, Aku bukan Rio, Rio yang sebenarnya. Akan segera kembali mencarimu. Rio, kamu mau kemana? Dewi. Rio, dan kita bukan dari dunia yang sama. Kepergiannya sudah ditakdirkan. Lepaskan dia. Arjuna. Ayah. Ibu. Kalian sudah bangun. Arjuna. Apa yang kau lakukan? Ayah dan ibu, bukan sudah meninggal? Anak sudah mencapai keabadian, lalu mengubah takdir. Membawa ayah, ibu, dan Rio kembali dari ambang kematian. Tidak. Kau menyembunyikan sesuatu dari ayah dan ibu. Katakan pada ibu, mengubah takdir. Apa konsekuensinya? Arjuna ini. Ayah, ibu, dulu anak tidak berbakti, mengabaikan kalian, sehingga kalian dibunuh. Sekarang kalian bisa hidup kembali. Anak bisa pergi dengan tenang. Rio, bisa dibilang adalah penyelamat anak. Tunggu dia bangun, tolong ayah dan ibu, bawa dia dan surat ini ke keluarga Chen. Serahkan pada kakaknya, Dewi. Dengan begitu, keinginan anak pun benar-benar terpenuhi. Arjuna, kenapa kau begitu bodoh? Dewi. Kau terus-terusan murung. Rio di surga juga tidak ingin melihatmu seperti ini. Aku baik-baik saja. Terima kasih atas perhatiannya, kakak sepupu. Rio. Mereka terus bilang, kau sudah pergi. Menyuruhku melupakanmu. Tapi, mana mungkin kakak bisa melupakanmu? Kakak, Siapa? Rio, Rio. Rio. Rio, bagaimana mungkin? kakak, sepertinya aku bermimpi. Begitu bangun tidur, langsung diantar pulang oleh kakek dan nenek yang dua orang itu. Arjuna menghabiskan seluruh kekuatan spiritualnya. Dia menggunakan nyawanya sendiri untuk menukar kelahiran kembali kita bertiga. Kuharap kamu tidak akan mengecewakannya. Kakak. Selama bertahun-tahun ini, terima kasih atas perhatiannya.
Aku sebenarnya adalah praktisi spiritual dari alam abadi. Aku merasa telah melakukan kesalahan. Lalu menyegel jalur spiritualku dengan besi hitam misterius, dan terjatuh ke dunia manusia. Tapi untungnya aku bertemu denganmu. Baru aku mengerti makna sebenarnya, dari mencapai keabadian yang selama ini ku kejar. Masalah hatiku sudah terselesaikan, hidupku sudah tidak sia-sia. Bapak, Ibu. Karena kalian adalah orang tuanya, maka kalian juga orang tua kandungku. Mulai sekarang, tinggallah di keluarga Chen. Rio, Jangan pernah lupakan, dialah penyelamat nyawamu. Tanpa dia, tidak akan ada dirimu yang sekarang. Hebat, Nona Dewi. Ada seorang anak kecil datang di luar pintu, mengaku namanya Rio. Dia juga bilang, orang tuanya dan kakaknya ada di sini, dan lagi. Dia dengan tuan muda Rio, waktu kecil wajahnya sangat mirip. Rio, Ayah, ibu, kakak. Lama tidak